Baik, jadi Mas Ken, setiap bulan semua target itu pasti tercukupi bahkan berlebih. Targetnya selalu naik karena tasdik infak itu kalau di NI nggak pernah ini terus menaik terus. Oke. Dan kalau tidak tercapai ini dianggap sebagai hutang, akan diakumulasi dan kita harus menerima sanksi. Itu yang terjadi. Mas Ken sering diberikan hukuman cambuk Ya. seperti itu karena tidak mendapatkan sesuai target? Ya, kawan-kawan yang dulu teknisnya kalau yang tidak maksimal itu. Hukumannya selalu cambuk atau ada hukuman lain? Macam-macam. Jadi ada bahasa kita dulu ini yang juga membuat kita protes. Kalau kita tidak maksimal, termasuk perempuan itu mohon maaf dulu ada yang sampai jual diri. Maksudnya Untuk jual infak. diri? Maksudnya Untuk jual... infak demi duit. Bahkan di wilayah Jakarta Selatan itu mohon maaf satu perempuan pernah digilir empat orang laki-laki demi infak. Di NI itu memang teorinya nggak boleh pacaran, nggak boleh ngerokok, nggak boleh berzina. Baik. Kalau nggak punya duit. Baik. Nah ini ketika dilakukan itu bisa ditebus dosanya, bayar 2 juta hilang. Dan ini juga akhirnya terjadi karena gerakan ini ada teritorial, ada fungsional di Al Zaitun. Akhirnya juga ditularkan juga pada santri-santri yang ada di Al Zaitun. Baik. Di sana ada tempat pelacuran terbesar di Indramayu pada saat itu di tahun sekitar 2003-2004. Itu kalau anak-anak pada mungkin bete, pada gabut, ini mereka dugem di tempat. Dan saya pernah dulu nganter, karena ini pengakuan kesalahan ya. Dulu pernah nganter santri-santri untuk melakukan ya hiburan, dugem di sana, minum-minuman, termasuk perempuan di tempat Cilegon Indah termasuk dulu. Dan mereka tuh sebenarnya ujung-ujungnya hanya untuk bisa mendapatkan uang. Untuk bisa disetor Ya. kepada ya. Teorinya ponpes. memang teorinya nggak boleh tadi, nggak boleh pacaran, nggak boleh berzina kalau nggak punya duit. Kalau punya duit itu bisa dilakukan. Bahkan dulu teman saya ada yang hamil di luar nikah. Kan itu menyalahi agama. Pimpinan kami meninggal karena haid. Nah itu yang juga menjadi protes kami. Ini bicara negara Islam. Kok lebih jahat dari negara yang kita katakan kafir? RI kan kafir. Ini lebih jahat. Ini atas nama agama, dipolitisasi. Bahkan ada dulu kita dapat laporan orang tua jual bayinya untuk infak. Baik. Prof, ini apa dikatakan oleh Mas Ken pada hari ini diungkapkan betul-betul membuat kita geleng-geleng kepala dan juga ini di luar nalar kita. Tapi apakah hal seperti ini juga ditemukan pada saat itu, pada saat MUI melakukan penyelidikan pada tahun 2002? Tahun 2002 tim kami yang turun ke lapangan pada garis besarnya memang menemukan penyimpangan dalam pemahaman keagamaan. Karena itu memang domainnya Majelis Ulama Indonesia. MUI itu tugasnya untuk menggali, meneliti aliran-aliran atau paham-paham yang terkait dengan pemahaman keagamaan. Jadi di luar itu bukan domainnya MUI. Jadi MUI tidak menyentuh persoalan-persoalan misalnya kriminal begitu. Ya, kemudian apalagi ya ini menyangkut moral seperti yang disampaikan Mas Ken tadi itu memang bukan wilayahnya MUI. Jadi MUI tidak masuk ke wilayah itu. MUI hanya meneliti soal pemahaman keagamaan yang pertama. Nah, kemudian kedua, kebetulan memang ada data yang terkait dengan bahwa Al Zaitun terkait dengan NI KW 9. Itu yang ditemukan datanya oleh tim yang kebetulan memang NI KW 9 itu kan punya pemahaman-pemahaman yang menyimpang seperti tadi. Sehingga terkaitlah antara Al Zaitun, antara Panji Gumilang dengan NI KW 9. Sehingga ketika diteliti soal pemahaman keagamaan, kemudian nanti muncul, oh ini terkait dengan NI KW 9, begitu. Karena seperti yang sudah dilakukan penelitian ketika Ahmad Musodik itu, Al-Qiyadah Al-Islamiyah, yang kebetulan teman seiringnya Panji Gumilang, nah kami temukan itu, konsep-konsep itu kami temukan di Ahmad Musodik. Bahwa sekarang ini periode Mekah, ya, dan karena periode Mekah maka belum berlaku syariat Islam, ya, dan itu juga saya pernah bertemu dengan salah seorang mantan bupati di Serang, dia mengatakan memang katanya bukan hanya Ahmad Musodik, tapi Panji Gumilang juga berpendapat begitu. Itu berdasarkan apa yang saya temukan pada 2013
dua itu. pada saat Ya, itu. Baik, Prof. ya, Mungkin betul. kita sampai pada poin itu terlebih dahulu. Nanti saya juga akan mengetahui atau juga akan tanya kepada Prof. Sebenarnya sudah berapa kali MUI ini melakukan pemanggilan atau upaya setidaknya untuk bertabayun dengan Panji Gumilang? Karena yang terakhir kan pada hari Jumat lalu kabarnya Panji Gumilang juga tidak mau bertemu dengan MUI, tidak mau menjawab pertanyaannya. Tapi nanti saya juga ingin Mas Ken memberikan keterangan kepada kita semua. Sebenarnya seperti apa sosok Panji Gumilang ini? Karena hingga saat ini, hingga terakhir saja di depan media bertemu pada Jumat lalu, masih begitu percaya dirinya dan juga melakukan dengan berbagai macam hal yang kontroversial. Sesaat lagi.